Saya ingat banget pertama kali kondisi membaik YouTube punya penghasilan itu karena kurban, Bang. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Sel, ini susah banget gitu. Gue pasti nyaranin kurban. Gue nyaranin kurban. Coba lu kurban. Maksudnya? Kurban Idul Adha. Hah? Iya, coba lu kurban. Tahun berikut ya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi. Pasti lebih banyak. Oh. Saya selalu nyaranin itu. Karena ketika pada saat saya pertama kali jadi ojek online itu bayaran kontrakan 12 juta per bulan. Terus nggak tahu kenapa pas mendekati Idul Adha muncul tuh video-video ustadz yang di YouTube tuh banyak tentang keutamaan kurban. Nah, dari situlah kayak kurban itu satu bulu dihitung kebaikan. Satu kebaikan. Setiap tetes darah dihitung satu kebaikan. Saya mikir di situ, wah ini luar biasa banget. Kalau gue bantuin ojek online yang lagi mogok aja itu kan satu kebaikan tuh. Ya kan? Ini setiap bulu dihitung kebaikan. Berarti ini bonusnya banyak nih. Saya mikir. Itu di rekening saya pada saat itu ada 5 juta. Dan 3 bulan 4 bulan kemudian saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah, ini kan kayak tapi harga kambing 2 sampai 3 juta. Nggak masuk logika itu. Per bulan gue harus kan 6 juta itu harus bayar makan, bayar ya macam-macam juga listrik. Itu orang tua saya yang nopang semua kan. Di situ nggak masuk akal nih hitung-hitungannya. Ya udah, coba paksain. Karena ada salah satu ustadz yang bilang kalau di rekening lu cukup untuk beli kurban, lu nggak beli kurban, ada kena hadis dari Rasul. Apa tuh hadis? Yang tentang ini, siapapun yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban jangan dekati. Masjid. Iya. Nah dari itu kan kayak merasa terbuang kalau nggak dekati. Karena terpaksa ya udahlah. Coba. Seadanya. Dari 5 juta saya beli kambing 2 juta pertama. Berarti nggak cukup dong bayar. Nah logikanya gitu. Logikanya nggak gitu. Nah ternyata rezeki itu nggak bisa diambil logika. Bulan berikutnya YouTube saya tiba-tiba penontonnya naik. Saya upload tutorial, penonton naik, dapat penghasilan pertama dari YouTube. Penghasilan pertama dari YouTube berapa waktu itu? 1,3 juta. 1,3 juta dari berapa video? Wah, nggak kehitung ya dulu ya. Enggak, yang paling hit waktu itu satu, iya. Itu mulai ada semangat kan? Mulai semangat. Wih, ini digaji sama Amerika loh. Iya. Mikirnya gitu loh. Di Amerika. Iya, saya tukang ojek nih. Wih, sekarang gue 2 nih penghasilan dari ojek sama digaji Amerika nih. Oh iya. 1,3 juta dulu. Nah, dari situ tiap bulannya mulai nambah lagi. 2 juta, 3 juta. Sampai hari H ketika harus bayar kontrakan 12 juta. Cukup. Lebih. Masya Allah. Di tahun berikutnya saya pindah kontrakan ke yang lebih besar. Jujur gak nyangka kayak obrolan ini keluar dari pesulap merah. Iya. Jujur gak nyangka beneran. Iya. Ngomongin riba, ngomongin kurban, ini gak bakal nyangka loh. Iya, kita pikir deh itu jin, itu terbang-terbangan gitu, katanya kita malah dapat ilmu ini. Makanya ketika ada orang ngeluh rezekinya susah, pasti saya saranin ini kurban deh, paksain gitu. Kalau misalnya berat, pasti berat. Saya pun gitu bang, sampai sekarang ketika mau kurban pasti rezekinya tuh agak diturunin dulu kayak diuji. Iya kan, semua. Rela nggak nanti gitu? Iya. Udah beli yang kecil aja gitu kan? Iya benar. Padahal yang terbaik kan harusnya kan. Iya, udah yang beli kecil. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya, harus sayang ngeluarin itu. Iya. Sayang nih. Dan saya bukan gini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, setiap kali saya kurban, kayak misalkan tahun pertama tuh 1. Pas tahun kedua setelah saya kurban pertama itu, saya bisa kurban 2. Terus tahun ketiga ada kambing yang paling mahal ditawarin, saya beli. Terus meningkat, semakin meningkat rekening kita minimal 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu anehnya. Itu udah janji Allah sih ya. Iya. Jadi maksudnya udah, kalau kita ngomongin pola itu polanya Allah bukan pola manusia ya. Nggak masuk akal bang, bener-bener nggak masuk akal. Makanya sampai ke tahap ini pun saya juga kok bisa ya. Kemudian ketika memantaskan diri di situ, nggak tahu di karir yang lain diberikan progres gitu. Dan itu nggak disangka bang, bener-bener. Kayak kita ngikutin ide yang muncul, praktekin, ide yang muncul, praktekin. Tiba-tiba ada ide ini. Iya. Itu kan yang ngasih juga dari atas kan? Iya, dari Allah. Iya, betul. Kayak dulu bertahun-tahun stuck ide apa ya? Nggak taunya malah dapatnya nggak disangka-sangka.